yang bisa dikatakan politik identitas. Karena melalui postingan ini, maka nanti pada ujungnya umat muslim akan dipecah. Pengikut penggemar bokep ini, maka dia adalah kafir. Maka dia akan masuk neraka. Ujungnya umat muslim akan terpecah. Sungguh sebuah postingan yang biadab. Dia yang melakukan postingan ini, yang mentransfer gambar ini, benar-benar tidak memiliki akhlak seorang manusia. Ingin memecah belah bangsa ini. Sobat-sobatku semuanya, beberapa hari ini jagat media sosial kita sedang ramai membicarakan sebuah iklan tayangan di stasiun televisi swasta. Iklan itu dilakukan oleh seorang artis, di mana artis ini adalah tokoh nasional. Yang baru-baru ini dia turun dari jabatannya sebagai seorang gubernur. Mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo muncul sebagai artis untuk iklan tayangan di sebuah stasiun televisi swasta. Iklan sosial ini menyajikan sebuah ajakan kepada sesama umat untuk melaksanakan kewajiban agamanya, sholat maghrib. Di dalam iklan ini Ganjar Pranowo diambil sosok ketokohannya sebagai seorang Islam yang menjalankan rukun Islam, yaitu sholat maghrib. Sobat-sobatku semuanya, apakah ada yang salah untuk hal ini? Ganjar Pranowo hari ini adalah tidak beda dengan kita semua. Dia adalah manusia biasa dan dia adalah rakyat warga negara Republik Indonesia yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan Anda dan saya sebagai sesama warga negara Indonesia. Dia memiliki hak untuk tampil sebagai artis, dia memiliki hak untuk tampil sebagai pedagang, dia memiliki hak untuk tampil sebagai pengajar, dia memiliki hak untuk tampil sebagai apa yang dia mau. Tidak ada yang melarang. Sepanjang apa yang dia lakukan tidak mengganggu stabilitas nasional, tidak mengakibatkan pertengkaran, dan tidak mengadakan makar atau pemberontakan kepada negara ini, maka itu adalah hal yang wajar sebagai seorang warga negara. Lantas apa yang salah dengan yang dilakukan oleh Ganjar ini? Sehingga ada beberapa kelompok masyarakat, ada beberapa orang yang bahkan mengeluarkan kata-kata yang sangat hina, mengeluarkan kata-kata mengejek, mengatakan baru sekarang ingat untuk sholat, baru sekarang memperlihatkan bahwa dia adalah Islam. Ada apakah maksudnya ini? Untuk apakah dia melakukan ini? Sobat-sobatku semuanya, ini adalah hal yang aneh. Di semua agama yang ada di Republik ini yang diterima dan disahkan oleh pemerintah sebagai agama resmi, kesemuanya tentu memiliki sebuah perintah, memiliki sebuah anjuran agar umatnya melakukan syiar, melakukan pemberitaan agamanya, melakukan untuk mengajak sesama umat, sesama agama, sesama kepercayaannya untuk datang dan melakukan kegiatan beragama yang dipercaya sebagai satu agama dengan dirinya. Ganjar di situ tidak mengajak umat Kristen, tidak mengajak umat Buddha, Hindu, Katolik, dan Konghucu untuk melakukan ibadah sholat maghrib. Tidak. Di situ jelas dia mengajak sesama umat muslim untuk menjalankan kewajiban perintah agamanya, yaitu bersama-sama untuk melaksanakan sholat maghrib, bersama-sama untuk datang kepada Allah, bersama-sama untuk menyembah Allah, bersama-sama untuk melihat atau mengkoreksi dirinya di hadapan Allah, dan bersama-sama menjalankan perintah agama. Apakah itu salah?
yang dipandang oleh sebagian orang dan yang sangat menyakitkan saya, walaupun saya bukan umat muslim. Ada satu postingan di WA grup yang saya ikuti. Postingan yang menurut saya begitu menjijikkan. Dan postingan ini mengandung unsur memecah belah umat Islam. Kembali politik identitas, menggunakan identitas suatu agama yang dipecah agar terbelah agama ini, seperti yang terjadi pada tahun 2019. Kembali pendukung orang ini melakukan postingan yang seperti ini. Apakah pantas di situ dituliskan kita sudah berada di era di mana penggemar bokep jadi model tayangan azan maghrib? Apakah pantas kata-kata ini keluar dari seorang rakyat Indonesia, dari seorang yang namanya orang kaya di republik ini, yang orang ini katanya taat beragama, yang orang ini katanya menerima Pancasila, yang orang ini menjadi tim sukses salah satu capres yang ada di republik ini? Apakah pantas dia memposting gambar seperti ini? Ganjar dituduh melakukan politik identitas. Politik identitas itu dilakukan oleh orang, digunakan oleh orang untuk memecah massa dengan memunculkan identitasnya, sehingga massa akan terbelah dari yang tadinya bersatu, terbelah menjadi beberapa bagian. Sebagian mayoritas mendukung orang yang menjalankan politik identitas ini. Apakah Ganjar di situ mengajak rakyat untuk terbelah umat Islam menjadi beberapa bagian, dan Ganjar mengajak sebagian umat Islam untuk mengikuti dia? Apakah Ganjar di situ melakukan kegiatan memecah belah umat Islam? Di mana politik identitas yang dilakukan oleh Ganjar? Itu adalah murni Ganjar sebagai bintang iklan sosial yang diharapkan umat muslim bisa bersama-sama karena melihat unsur ketokohan Ganjar menjalankan sholat maghrib yang merupakan panggilan agamanya. Justru postingan inilah yang bisa dikatakan politik identitas. Karena melalui postingan ini, maka nanti pada ujungnya umat muslim akan dipecah. Pengikut penggemar bokep ini, maka dia adalah kafir, maka dia akan masuk neraka. Ujungnya umat muslim akan terpecah. Sungguh sebuah postingan yang biadab. Dia yang melakukan postingan ini, yang mentransfer gambar ini, benar-benar tidak memiliki akhlak seorang manusia. Ingin memecah belah bangsa ini. Pilpres tahun 2024 nanti, janganlah kita mengulang Pilpres tahun 2019. Atau mencontoh pilihan gubernur tahun 2017, yang bahkan sampai dikatakan pilkada paling barbar, pilkada yang sangat kasar, karena menggunakan identitas suatu agama, memecah belah umat beragama, membuat permusuhan umat satu agama. Itulah yang namanya politik identitas. Untuk memenangkan dirinya, maka dia perlu untuk memecah suara yang ada di situ dengan cara memunculkan identitas yang baru, dan identitas ini bisa diterima sebagian orang yang di sana, sehingga suara di situ akan beramai-ramai masuk ke dalam pribadi ini, sehingga suara di situ akan menunjukkan suara kepada dia, walaupun itu akibatnya pecah, walaupun akibatnya mereka berantem. Yang penting saya jadi. Itulah politik identitas yang tidak bisa kita terima. Mari kita bersama-sama jangan menggunakan agama. Jauhkan agama dari politik. Agama adalah urusan kita pribadi dengan Allah. Agama adalah hubungan kita dengan Allah. Surga dan neraka adalah hubungan kita dengan Allah. Kita tidak akan masuk surga secara rombongan naik bis, atau kita akan berombongan
rombongan menggunakan sebuah perusahaan tour travel bersama-sama membawa kita ke surga. Tidak. Agamamu sama, tetapi kamu bisa jadi kamu tidak masuk surga, atau bisa jadi kamu akan lebih bagus dimasukkan ke neraka. Walaupun kamu tampaknya taat beragama di sini. Surga dan neraka hubungan kita pribadi, ingat itu. Jangan merusak persatuan dengan menggembor-gemborkan agama lagi. Jangan sampai ada di antara ketiga capres ini yang sampai timnya, pendukungnya melakukan perbuatan yang sangat laknat seperti ini. Saya bukan umat muslim, tapi saya marah dengan postingan seperti ini. Pendukung ini tidak memiliki akhlak. Tidak pantas dia masuk dalam tim pemenangan seorang capres. Sangat memalukan, merusak citra bangsa Indonesia. Sobat-sobatku semuanya, marilah pada waktunya nanti kita memilih presiden yang terhindar dari apa yang namanya politik identitas suatu agama, memecah belah rakyat ini. Marilah kita memilih presiden yang betul-betul rekam jejaknya bisa mengayomi seluruh rakyat ini, yang rekam jejaknya memiliki sebuah hasil yang positif untuk persatuan, kesetaraan, toleransi. Dan marilah kita jangan sampai memilih atau menjatuhkan pilihan kita kepada calon presiden yang sudah pernah jelas-jelas terlibat dengan organisasi radikal dan intoleransi yang akan memecah belah bangsa ini. Jangan sampai kita menjatuhkan pilihan kita kepada orang yang memiliki rekam jejak pernah mesra dengan organisasi radikal ini. Dan jangan sampai kita merusak Indonesia hanya karena ambisi orang tersebut, hanya karena keinginan orang tersebut untuk berkuasa, untuk kepentingan pribadi, bukan kepentingan rakyat. Sobat-sobatku semuanya, marilah kita bersama-sama mencari presiden yang sesuai dengan hati nurani kita. Dan marilah kita bersama-sama menyongsong Indonesia maju, Indonesia sejahtera.